Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sudah hampir 37.000 jiwa rakyat Gaza Palestina yang menjadi korban akibat gempuran ground invasion yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Tapi mirisnya teman-teman, walaupun telah 37.000 warga Gaza yang gugur, negara-negara superpower, negara-negara barat masih saja terkesan tidak memberikan sanksi ataupun kecaman terhadap tindakan-tindakan brutal Israel. Walaupun terbaru Israel telah melakukan serangan bertubi-tubi ke pos-pos pengungsian rakyat Palestina di Rafah, tapi rupanya negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, mereka masih saja tutup mata. Serasa mereka itu bisu dan tuli melihat penderitaan rakyat Palestina. Indonesia pun tentu tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi pun langsung terbang ke Brussels, Belgia untuk protes terhadap Uni Eropa, terhadap negara-negara barat yang masih saja membiarkan Israel berlaku sewenang-wenang, menindas rakyat Palestina, memborbardir Gaza khususnya Rafah, dan membiarkan rakyat Palestina terus menderita. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Retno memang terkesan seperti satu-satunya diplomat di dunia ini yang paling keras menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, juga membeberkan berbagai kejahatan-kejahatan perang yang telah dilakukan Israel. Merespon hal ini teman-teman, bukannya simpatik, beberapa diplomat-diplomat Eropa ini malah mengingatkan Ibu Retno Marsudi untuk tidak berlebihan dalam membela Palestina. Tentu ini sangat mengecewakan teman-teman, sangat-sangat mengecewakan, di mana sebuah bangsa yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang selalu berkuar-kuar soal demokrasi, tapi rupanya malah terang-terangan mendukung pelaku pelanggaran HAM. Bu Retno ini terkesan menjadi satu-satunya diplomat dunia yang berani berkata apa adanya, membeberkan berbagai kejahatan-kejahatan kemanusiaan, kejahatan-kejahatan perang Israel di Gaza. Dan tentu ini membuat banyak sekali diplomat-diplomat barat marah. Bahkan beberapa diplomat diketahui Retno Marsudi mengingatkan Indonesia untuk tidak berlebihan membela Palestina. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat beredar isu bahwa Israel itu bisa saja membuat Indonesia bernasib sama seperti Gaza, atau kesannya itu menjadikan Indonesia Gaza kedua. Ya teman-teman, ini bukanlah sebuah informasi hoax, tapi memang benar, di mana negara-negara barat, negara-negara yang mendukung Israel ini memang sangat menginginkan harta kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jadi kalau misalnya Indonesia membuat konfrontasi secara langsung dengan Israel, itu bisa saja dijadikan alat bagi negara-negara barat untuk melakukan serangan balik, menginvasi Indonesia dan juga merebut kekuasaan dari NKRI ini. Jadi memang teman-teman, kalau misalnya disebut Indonesia, diingatkan jangan terlalu berlebihan membela Palestina kalau misalnya kalian tidak ingin bernasib sama dengan rakyat Gaza Palestina yang ditindas, yang diusir, yang diambil kekayaan alamnya. Jadi ini memang sudah sangat kritis teman-teman. Konflik Timur Tengah ini, konflik Israel Palestina ini sudah dipastikan bakal menjadi perang regional, di mana ini Mesir sudah mendeklarasikan perang terhadap Israel, dan Israel pun juga telah melakukan serangan langsung terhadap pasukan penjaga perbatasan Mesir di Rafah. Informasinya sampai 2 prajurit Mesir juga gugur akibat serangan dari Israel ini. Lalu apakah bangsa Indonesia takut dengan ancaman negara-negara barat yang mengancam akan menjadikan Indonesia ini Gaza kedua? Ya rupanya teman-teman, ancaman ini tidak dianggap atau tidak terlalu digubris oleh para netizen-netizen Indonesia. Kalau misalnya kita melihat ini ada tagline All Eyes on Rafah, semua mata tertuju ke Rafah. Netizen Indonesia pun cukup meramaikan tagline ini. Lalu bagaimana tanggapan Uni Eropa terkait desakan Indonesia, terkait desakan dunia untuk mengecam atau setidaknya menghentikan agresi militer Israel ke Gaza? Informasi ini teman-teman saya sunting dari Tempo di artikel yang berjudul Konflik Timur Tengah, kemana Uni Eropa akan melangkah. Kita bakal cek teman-teman artikelnya. Perang di jalur Gaza dan pendudukan di tepi barat tidak mengubah kebijakan Uni Eropa untuk tetap berpegang pada solusi dua negara dan mendukung Israel.
sebagai solusi perdamaian di Timur Tengah. Solusi ini menggarisbawahi pendirian sebuah negara Palestina di samping negara Israel. Batas wilayah kedua entitas sudah disepakati secara umum antara pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam perjanjian Oslo lebih dari 30 tahun yang lalu. Meski tetap berkomitmen pada solusi dua negara, Josep Borrell, utusan luar negeri Uni Eropa (UE), mewanti-wanti betapa solusi ini hampir mustahil dan semakin sulit diwujudkan. Kita harus membahas ini, kata dia. Menurutnya, penanggulangan krisis kemanusiaan di jalur Gaza saat ini mendapatkan prioritas tertinggi. Tapi kita ingin solusi politik jangka panjang, maka kita harus lebih aktif. Informasi, ternyata dari 27 negara Uni Eropa, hanya 9 negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Ditambah ini baru-baru adalah Spanyol dan juga Irlandia yang juga mendukung atau mendeklarasikan Palestina sebagai negara merdeka. Sementara 27 negara yang lain kompak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Jadi memang ini Eropa, seluruh Eropa ini memang mengakui Israel sebagai sebuah negara, teman-teman. Untuk melengkapi informasi kita malam ini, teman-teman, mending kita simak lagi ini pernyataan Menlu Retno terkait beberapa poin-poin penting yang disampaikan Menlu Retno dalam pertemuannya di Brussels, Belgia. Oke, teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Since we are sitting here with the European countries, so the Eurasia countries, Muslim countries with the European countries, I would like to make appeal on how we can do together to implement the two-state solution. Number one, first, let us push an immediate and permanent ceasefire. My second appeal, I call the European countries to support the UN rule. My third and my last appeal is about the recognition and full membership of Palestine and the UN. Ya teman-teman, barusan kita sudah bahas panjang lebar soal krisis Palestina, khususnya terkait ground invasion yang diarahkan ke Rafah, yang di sana itu adalah pusat dari 1,1 juta pengungsi Gaza, dan ini tentu tidak bisa tinggal diam. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Ibu Retno Marsudi yang sudah kita simak, di mana Bu Retno tetap menegaskan Indonesia akan berdiri bersama Palestina hingga Palestina ini mendapatkan kemerdekaannya. Ya teman-teman, sekali lagi kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan ketabahan, diberikan kekuatan agar bisa menghadapi gempuran-gempuran ini, dan mudah-mudahan Palestina bisa diberikan segera kemerdekaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari kajian online. Kita tentu bakal terus upload video-video menarik. Kita tentu bakal terus upload perkembangan terbaru terkait invasi darat Israel ke Rafah. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.